Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada minggu ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami mau pakai waktu ini untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema kuasa doa orang benar. Kuasa doa orang benar. Orang Kristen, orang percaya tidak bisa terlepas dengan yang namanya doa. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Doa alat komunikasi kita untuk bisa bercerita panjang lebar kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada orang percaya ketika diusulkan untuk berdoa, ketika dimintakan untuk memanjatkan doa, baik itu memimpin doa dalam ibadah rumah, ibadah minggu, ketika dia mengatakan saya tidak bisa berdoa, persoalannya bukan tidak bisa, tetapi hati yang tidak mau diberi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukan karena kita orang yang berpendidikan atau tidak, itu yang didengarkan Tuhan, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Kita bisa bercerita kepada Tuhan antara pribadi kita dengan Tuhan. Itulah sesungguhnya doa. Doa yang keluar seketika itu juga. Bukan doa yang dikarang, bukan doa yang ditulis dengan kata-kata yang bijaksana, kalimat-kalimat yang ilmiah, bukan. Tetapi doa yang keluar apa adanya. Doa yang keluar dari hati. Doa yang keluar oleh karena pimpinan Tuhan. Itulah doa yang memiliki kuasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita orang percaya, ketika kita dihunjuk untuk berdoa, berdoalah. Bukan persoalan kita pintar atau bodoh, berpendidikan atau tidak, bukan itu. Tetapi Tuhan mau melihat apakah kita mau bersyukur melalui doa yang kita pimpin.
Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Ketika kita pernah menolak untuk memimpin doa, mari kita gumulkan. Aku salah di hadapan Tuhan karena aku tidak mampu atau tidak mau berdoa. Jadi berdoa bukan persoalan mampu atau tidak mampu, tetapi kemauan hati yang mau kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema firman Tuhan, kuasa doa orang benar. Surat Yakobus ini adalah surat nasihat yang disampaikan kepada setiap para pendengarnya, agar mereka mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Yakobus mau meyakinkan setiap orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus, agar hidup saling mendoakan. Itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling membuat satu sama lain menjadi tidak baik. Tetapi kita dengan orang lain bisa saling mendukung dalam doa. Kalau ada orang yang dalam keadaan sakit, mari kita doakan agar sakitnya itu sembuh. Ketika orang ada hidup dalam dosa, mari kita doakan agar Tuhan mengampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bisa kita lakukan ketika hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita mendoakan orang sakit, mendoakan orang lain, mendoakan orang di luar kita yang jauh di sana, sedangkan diri kita sendiri pun tidak pernah kita doakan sekalipun. Bagaimana kita berdoa untuk agar Tuhan mengampuni dosa orang lain, sedangkan kita pun tidak pernah mendoakan agar Tuhan mengasihi dan mengampuni dosaku. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus diberkati Tuhan. Firman Tuhan harus membenahi kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah mulai dari kita sendiri untuk berdoa, maka doakanlah orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Ketika ada orang mengatakan, tolong doakan saya, Bapak Ibu, mari. Karena mereka membutuhkan dukungan doa, kita doakan orang yang membutuhkan doa yang kita serukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang pada saat ini berdoa bukan lagi di rumah, bukan lagi di ruangan, tetapi di dunia maya, di medsos. Bapak Ibu, medsos bukan tempatmu berdoa. Tempatmu berdoa adalah di mana kita berada, agar Tuhan senantiasa melihat dan mendengarkan hati kita. Kalau kita berdoa di medsos Bapak Ibu, banyak argumen-argumen, komentar-komentar yang akan kita terima dan baca. Tetapi ketika kita berdoa di rumah kepada Tuhan, berseru menyampaikan setiap isi hati kita, Tuhan akan bisa pegang rahasia dan cerita kita kepada Dia. Ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, berarti kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita bisa bercerita. Kalau kita bisa coba Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kepada orang kita bisa bercerita panjang lebar? Karena kita merasa dia mau mendengarkan kita. Kita merasa kita punya hubungan yang baik dengan dia. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa lamakah kita bisa berdoa kepada Tuhan? Atau kita katakan 30 detik, kita katakan tidak tahu lagi apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Itu membuktikan kita berarti hubungan kita kepada Tuhan belum cukup baik. Kalau kita memiliki hubungan cukup baik kepada Tuhan, maka kita dapat bercerita panjang lebar kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakinkan apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, kita harus imani, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu semua tahu, ketika kita berdoa ada 3 jawaban doa. Ya, tidak, dan tunggu.
Kalau memang itu kehendak Tuhan, maka Tuhan berikan itu dalam waktu dekat, dalam doa kita. Kalau kata Tuhan tunggu, Bapak Ibu, kita harus bersabar menantikan jawaban doa. Kalau kata Tuhan tidak, berarti ada rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki dan rencanakan dalam kehidupan kita atas doa-doa yang kita sampaikan kepada Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti ketika kuasa itu mau kita saksikan dan kita buktikan, kita harus menjadi orang yang benar terlebih dahulu. Benar di hadapan siapa? Pastinya benar di hadapan Tuhan. Kalau kita belum menjadi orang benar, maka kuasa doa belum terlihat, Bapak Ibu. Pastikan diri kita orang benar di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Orang yang suka hidup dalam kehendak Tuhan. Maka kita akan berkuasa untuk setiap doa-doa yang kita serukan kepada Tuhan. Doa itu berkuasa ketika kita hidup menjadi orang benar. Bapak Ibu, tadi ada contoh Elia, orang biasa seperti kita. Tetapi ketika dia berdoa agar tidak turun hujan, hujan tidak turun. Dia berdoa agar hujan turun, hujan turun. Elia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Elia hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara? Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah doa kita terlihat kuasanya? Kita bisa saksikan setiap pergumulan doa kita. Kita boleh saksikan, sudahkah Tuhan jawab atas doa-doa yang selama ini aku sampaikan kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara, agar doa kita memiliki kuasa, hiduplah menjadi orang yang benar. Karena hanya orang yang benar saja doanya bisa berkuasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita percaya doa harus kita jadikan alat komunikasi kita kepada Tuhan. Doa harus kita jadikan hubungan kita kepada Tuhan membaik, sehingga kita bisa bercerita dengan permohonan, pengharapan, ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kita percaya doa setiap orang benar memiliki kuasa. Dan kuasa itu dapat kita saksikan atas kebesaran dan anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Kami diajari untuk berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, bermohon, mengucap syukur, dan berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup menjadi orang benar, maka doa kami berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.